Pak, kan apa ya? Kan di nama aku kan ada Marganis Manungkalita ya, aku turun dari bapak kan. Ya. Nah, ya itu kan sebenarnya ya orang tahu lah Manungkalita apa. Tapi sebenarnya aku pengen tahu deh, penasaran sebenarnya itu asal-usul kita itu dari mana sih? Tentang asal usul ya. Kita ini saya sebut orang Toba. Ya. Bapak taunya bahwa sejak kecil kita ini orang Toba. Sejak kecil bapak taunya kita ini orang Toba. Jadi kalau memakai istilah kalau orang Toba, maka bapak memulainya dengan genetika, dengan DNA, ya kan? Kalau DNA kita itu DNA haplogroup kita orang Toba adalah KM526, kemudian OM95, OB201, OM1110, OP203, RM124. Ini 6 ya. Kemudian kita akan mundur dulu. Ini dibuat berdasarkan pemetaan genom yang pernah dilakukan oleh Human Genome Organization (WHO) di bawah supervisi daripada Stephen Oppenheimer pada waktu itu. Pertama-tama ketika Gunung Toba meletus pada 74.000 tahun yang lalu, pada waktu itu banyak yang mati, bahkan hampir semua manusia mati. Itu terutama paling banyak itu di Sundaland. Jadi kemudian sekitar 70.000 tahun yang lalu dari Afrika datang lagi bermigrasi. Jadi ada tinggal sedikit itu di Afrika. Dan kemudian dari Afrika bermigrasi lagi, mereka melintasi seperti terusan Suez sekarang ya. Terus ke selatan adalah Oman, terus ke Asia Selatan itu India itu kan, terus ke semenanjung Malaka itu Sundaland lah semuanya dulu ketika masih menyatu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Bangka Belitung itu masih menyatu, itu Sundaland namanya. Jadi datanglah bermigrasi 70.000 tahun lalu setelah meletusnya Gunung Toba. Meletusnya Gunung Toba ini yang kalderanya menjadikan Danau Toba. Jadi itu awal tentang Sundaland ya. Ketika pemetaan itu dilakukan ya ketika pada awal kan itu dari Afrika itu A, disebutlah itu A. Ketika terjadi berevolusi dia, kemudian datanglah B, itu kan sekitar di Asia Tengah itu ya, di Timur Tengah gitu ya. Kemudian di India berevolusi lagi, itu C. Dan kemudian mereka terus sampai ke Asia Tenggara, itulah di Sundaland. C, D, E, F, G, H sampai K. K muncul di Sundaland. K526 itu muncul di Sundaland. Jadi nenek moyang kita itu K526 di Sundaland. Jadi Bapak katakan sekarang bahwa kita itu berasal dari Sundaland. Memang begini bahwa Sundaland itu mereka hidup di sana gitu ya, sekitar 50.000 tahun. Tapi kemudian 20.000 tahun yang lalu sampai ke 8.000 tahun yang lalu terjadi gempa, letusan gunung dan banjir di Sundaland sebelum Sundaland tenggelam. Dan pada waktu itu banyaklah orang keluar dari Sundaland. Ada yang ke Asia, ada yang sampai ke Asia Tengah, ada yang sampai ke Eropa. Mereka bermigrasi. Nah,
Jadi ini yang disebut dengan Out of Sundaland. Dan ketika Stephen Oppenheimer menulis bukunya Eden in the East, maka ketika itulah dia berkesimpulan bahwa peradaban manusia berawal dari Sundaland, gitu ya. Karena KM 526 ini memiliki keturunan, ada O, ada juga P. P itu yang menjadi nenek moyang bangsa Eropa. Kemudian sebagian lagi ada yang ke Asia Tengah, itu R. Kan R. Nah, kita terkait dengan R ini kan, baru dengan O. Tadi kan O, K. Nah itu. Jadi OM175 yang merupakan nenek moyang bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Asia Timur dan Asia Tenggara itu datang ke Yunan, ya kan? Jadi dari ketika keluar dari Sundaland ke Yunan, di Yunan ini tanah subur dan mereka di sana berkembang lah kan. Kemudian banyaklah keturunannya. Ada OM95, OM112, OM122, OM119. Dan dari sinilah berketurunan sampai itulah bangsa Asia Timur dan Asia Tenggara, ya, yang ras yang putih-putih seperti orang Tionghoa, Mongol, Manchuria, Jepang, Korea, Vietnam, bahkan sampai yang lain-lain. Jadi OM175 itu keturunannya OM195. Tapi OM95 ini masih agak hitam ini. OM95 ini di sebelah Teluk Tonkin, di bagian agak selatannya Teluk Tonkin Vietnam Utara ya. Jadi disitulah mereka ini membentuk kebudayaan Hoa Binh Hian. Itu Hoa Binh Hian lah, budaya Hoa Binh. OM95 mereka ini masih hitam-hitam, tapi walaupun nggak terlalu keriting sekali, kriwil nggak seperti itu. Kayak orang-orang Rote, kalau lihat orang Rote itu hitam-hitam, tapi nggak terlalu keriting sekali kayak orang Papua. Tapi kalau yang KM 526 itu seperti orang Papua itu keriting, makanya rambut-rambutmu juga keriting-keriting begini, ya kan? Yang apa aja, jadi dari Yunan inilah keluar lagi itu OM95 membentuk budaya Hoa Binh. Ini budaya Hoa Binh ini budaya zaman batu akhir, ya kan? Jadi mereka kemudian bermigrasi ke arah selatan, ya kan? Terus sampai ke Malaysia, terus sampai ke Sumatera, ya kan? Nah, ini mereka ini. Nah, cuman ketika terjadi Sundaland tenggelam secara perlahan akibat daripada es mencair, itu zaman es itu mulai terjadi pencairan, maka naiklah permukaan laut sehingga bagian Sundaland ini yang rendah itu ditenggelam, masuklah air. Jadi ketika masuk air mulailah tenggelam ini sebagian kan. Jadi dia bagian-bagian yang tertingginya itu yang tinggal. Itulah Sumatera, Pulau Semenanjung Malaka, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali, Bangka Belitung itu. Jadi kemudian pada masa akhir tenggelamnya ini, itu mereka datanglah melalui Semenanjung Malaka, sebagian tentu ada tinggal di Malaysia, karena ditemukan dari hasil penelitian arkeologi mereka ada di sana kan, gitu ya. Bahkan kemudian para pendukung budaya Hoa Binh ini mereka berbahasa Austroasiatik, ya kan? Jadi kalau dibilang mereka ini penutur bahasa Austroasiatik. Jadi mereka ini itu menjadi orang Semang, orang asli di Malaysia, orang Semang. Jadi kalau lihat orang asli dan orang Emang di YouTube itu banyak mereka orang Semang, orang asli itu mereka hitam. Nah, terus itulah yang sampai ke antara Medan sampai ke Lok Sumawe, mereka banyak mendarat di sana. Mereka terjadi bukit kerang sehingga Balai Arkeologi Medan dan penelitian arkeologi sudah banyak dilakukan di sana. Itulah mereka ini para pendukung budaya Hoa Binh itu yang
Bapak simpulkan dari semua apanya bahwa mereka OM 95, ya kan? Austroasiatik. Inilah yang kedua datang ke Sundaland, yang ke Negeri Toba. Yang pertama KM 526. Mungkin pada waktu terjadi krisis tadi, gempa bumi, letusan gunung dan banjir tadi, mungkin mereka tidak keluar ya dari Sundaland. Mungkin juga perkiraan Bapak kayaknya begitu, lebih condong seperti itu. Jadi KM 526 itu dia masih tertinggal. Kemudian datanglah OM 95 karena di Gayo, di loyang gua loyang Mandale, di situ ditemukan 8.430 tahun yang lalu situs mereka, ada peninggalan mereka, fosil mereka. Jadi sedangkan yang di daerah kita di daerah Kumbang itu 6.500 tahun yang lalu. Jadi di antara Silaban Rura di situ di Taus Pinggan, kemudian PSI Jajab di daerah Simamora, kemudian PSI Simsim di dekat Batu Harang, baru kemudian PSI Buluk di antara Silangit dengan Siborong-Borong, itu ditemukan bahwa pernah ada kegiatan manusia, aktivitas manusia. Di situ mereka melakukan pembukaan hutan kecil-kecilan, itu bahasa yang digunakan oleh penelitinya, itu peneliti dari Inggris di sana. Itu dengan menggunakan metode penelitian paleontologi. Dan kamu kan udah kuliah geologi, udah dapat pelajaran paleontologi kan gitu kan. Jadi di situ kan ditemukan zaman dulu itu waktu Bapak kecil, kalau di Nagasaribu itu di situ banyak tunggar dibilang. Jadi pohon-pohon yang tertanam di tanah itu digali, diambil menjadi kayu bakar. Kemudian tanah di situ itu pun kalau dikeringkan, setelah dikeringkan dia akan nyala karena ada mengandung minyak. Gitu. Jadi ini karena pengaruh hutan itu yang dibuka mungkin pada waktu itu. Jadi peninggalan mereka kan tidak ditemukan. Jadi kemungkinan bahwa keadaan ini kan cocok dengan zaman batu akhir, bahwa pendukung budaya Hwabin ini sebagai zaman batu akhir mereka hanya bisa, mungkin masih bisa menebang pohon, tapi peninggalan-peninggalan lain tidak ada ditemukan. Jadi hanya jejak mereka dengan polen itu diperiksa segala macam, sehingga ditemukanlah bahwa aktivitas mereka pernah melakukan aktivitas di sana dan diperkirakan 6.500 tahun yang lalu. Ini OM 95. Kemudian terjadilah ekspansi Austronesia. Ekspansi Austronesia ini berlangsung sekitar 4.000 sampai 6.000 tahun lalu. Ekspansi Austronesia ini itu terjadi mulai dari daerah-daerah Tonkin ini dan juga dari Taiwan. Cuman OP201 setelah diteliti beberapa ahli genetika bahwa memang mereka dari antara dekat Yunan ini. Kan Yunan ke Teluk Tonkin itu agak nggak terlalu jauh sekali, tapi bukan berarti dekat kayak ini, enggak. Cuman di sebelah utara Hwabin tadi, di sebelah utara Hwabin, mereka di situ ada Dongson, dan mereka yang di situ para penutur, mereka ini adalah penutur Austronesia, ya kan? Para penutur Austronesia inilah yang melakukan mengembangkan budaya Dongson di Dongson itu. Mereka berbahasa Austronesia, dan ternyata OP201 yang datang ke Toba itu yang berbudaya Dongson itu ya ada gitu. Ternyata itu OP201, ya kan? Ini dari Teluk Tonkin. Baru kemudian OM1110 dan OP203 itu dari Taiwan, ya. Itu mereka datang dari pantai timur. Jadi semuanya datang dari pantai timur, ya kan? OM95, OP201, OM1110, OP203 itu datang dari pantai timur. Nah, kemudian jadi mereka datang ke Toba. Jadi ada 5 marka ya. Marka yang ke-6 itu RM124. Tadi kan ada R itu sampai ke Asia Tengah.
keturunan daripada RR ini ada R1 dan R2. Sedangkan R124 itu adalah R2. Jadi rupanya mereka dari Asia Tengah itu turun ke Asia Selatan, ya kan? Dan khususnya R124 ini, RM124 ini dari India Barat. Jadi mereka mungkin rupanya dulu datang ke Barus ya. Jadi ada kontak dengan kita, dan Bapak perkirakan itu di milenium kedua tahun Masehi kedua itu terjadi, mereka ada kontak itu, tapi tidak besar, hanya sekitar frekuensinya 2%. Yang paling besar itu OP201 dan itu kebudayaan Dongson kan gitu ya. Jadi mereka ini yang datang ke negeri Toba 6 marka. Artinya kalau dibilang 6 marka bukan berarti bahwa satu orang, tidak. Itu kan berpasang-pasangan mereka, bahkan mungkin berkeluarga-keluarga datang kan gitu. Jadi 6 rombongan lah kita bilang, 6 rombongan, dan kemudian ke 6 rombongan ini beranak pinak dan kemudian bercampur. Hasil percampurannya inilah kita orang Toba. Ya kan? Jadi R baik O, BR, baik KMT, itulah keturunan KM 526 semua nih. Jadi Bapak lebih setuju kalau kata kita dari Sundaland. Makanya ada Bapak tulis di dalam tulisan Bapak itu dari Sundaland hingga di negeri Toba. Ya, itu bisa dilihat ya, dari Sundaland hingga di negeri Toba. Oke, itulah dulu tentang asal usul kita. Terus tadi banyak mas. Jadi sedikit bahwa DNA pergrup tadi itu diteliti oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Itu lembaga Indonesia ya, di dekat di Jalan Diponegoro sana kantornya. Mereka yang melakukan penelitian di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara hanya beberapa, belum semua. Hanya Toba, Karo, Melayu, Nias, itu yang sudah diteliti DNA-nya. Jadi DNA itu berdasarkan penelitian mereka, karena mereka yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan penelitian DNA etnis manusia di Indonesia. Jadi Bapak ngambil dari situ datanya. Okay. Terus tadi kan Bapak juga banyak nyebut gitu, Toba. Tapi oke, selama ini yang aku dengar nggak gitu. Kenapa tadi kita tuh sebenarnya orang Toba? Kenapa gitu? Jadi gini, kita ini orang Toba, anak Toba. Jadi dari waktu kecil orang-orang tua selalu bercerita begini, ayang gohita, kalau kita orang Toba, halak Toba itu adatnya berbeda dengan dongan Karo maupun dongan Pak. Jadi adat nih kita halak Toba, ya kan? Manang dongan Semadungu piasing do, ada tak? Jadi pemahaman Bapak, kita Toba, itu. Dan memang kita kan, Bapak kan Sidikalang dulu waktu kecil ya, dan sering ke Siborong-borong. Kalau ada orang datang dari Siborong-borong, dari Lolo Sanggul, dari Samosir, dari Balige, dari Sipohoron, banyak gitu kan. Nah, Toba do hamu. Ya kan? Jadi ayo dong Toba. Jadi kita tahunya itu Toba. Bahkan bus pun kalau pergi ke sana, mau ke Samosir, mau ke Lolo Sanggul, mau ke Siborong-borong, ke Tarutung, mau ke Balige Perselo Guboti, Toba kan ya. Dan itu sampai sekarang tetap seperti itu, Toba kan. Bahkan kalau dari Pakat mau ke Lolo Sanggul, waktu mau berangkat Toba katanya juga. Jadi pemahaman orang Pakat itu Toba itu ya, Lolo Sanggul itu Toba. Karena dulu di Matiti itu ada Onan. Jadi disitulah Onannya orang Toba. Karena Pakat itu negeri Rambe, marga Rambe di situ. Tuan Sumerham di situ negeri Rambe. Jadi kita ini Toba. Kemudian
ada bapak tanya juga orang dari Dolok Sanggul, ya kan, dari Samosir juga yang sudah agak berumur, ya, lebih tua dari bapak. Mereka juga, kami orang Toba. Kami bilang kami orang Toba. Nah, di Samosir, ini lahir dan besar di Samosir, kami orang Toba. Yang di Dolok Sanggul juga begitu, kami orang Toba. Kemudian kalau orang-orang di Sidempuan zaman dulu, kan orang Toba itu kan banyak dulu merantau, mereka cari pekerjaan. Jadi mereka menawarkan diri untuk jadi pekerja di kebun atau di mana. Tapi pada umumnya di kebun. Dibilang, adanya pekerja kami orang Toba. Jadi orang Toba itu pekerja kami pasti adanya Toba kalian di situ. Gitu. Jadi orang Toba. Dan orang Pak Karo juga mengatakan kita Kala Teba. Toba ya. Pak juga dibilang Kala Teba. Nah, cuman di dalam konotasi bagi mereka itu Toba itu ya orang yang bekerja, mencari pekerjaan, itu Toba itu. Nah, dan kemudian lebih valid bahwa si Singomaraja di dalam stempelnya dikatakan Maharaja dari negeri Toba. Makanya Bapak tadi katakan itu negeri Toba. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang Singomaraja, seorang raja tidak tahu dirinya siapa. Ya kan? Singomaraja pasti tahu dirinya siapa. Dan tentu itu sudah melalui pemahaman yang betul-betul paham, bukan asal dibuat-buat begitu. Ya kan? Jadi masih ada stempelnya sebagai bukti bahwa Maharaja di negeri Toba. Jadi kita Toba. Makanya nama danaunya pun Danau Toba, dibilang lagi Gunung Toba segala. Jadi Toba, perkataan Toba. Jadi bukan hanya Baligi Persela Guboti ini yang disebut dengan Toba, karena itu zaman dulu disebut Toba Holbung. Tetapi Hubang juga dibilang Toba Hubang, Toba Samosir, ya kan? Toba Silindung, tapi orang Silindung agak menolak karena dulu adalah. Jadi nanti kita akan jelaskan sampai sana. Karena dulu misionarisnya ada di sana, zaman kan. Jadi di situ yang pertama berubah pemahaman itu. Jadi pengertian kata Toba itu seperti itu. Begitulah pemahaman. Tetapi secara perlahan itu mulai semakin mengental dengan adanya buku-buku segala macam, sebagai mengental sama dengan koran media massa, semakin mengental lah kata mulai menghilang pelan-pelan kata Toba ini. Gitu. Oke. Jadi begitulah tentang kenapa istilah Toba. Bapak lebih suka mengatakan Toba karena memang itulah kita. Toba. Tapi kan selama ini kan orang seluruh Indonesia lah tahunya kita kan Batak, Pak. Itu gimana? Jadi ketika misionaris Jerman datang tahun 1862 ke Silindung itu di Tarutung Paya Raja, di sana di Tadame itu di sana mereka buat kampung, dan kemudian beberapa waktu kemudian mulailah mereka menyampaikan sebuah konsep, itu kita disebut Batak, ya kan? Mereka yang kita Batak, dan kemudian tanah kita itu pun daerah kita Batak, tanah Batak. Jadi negeri Toba tadi ganti dengan tanah Batak. Jadi di dalam surat-surat, di dalam peta-peta mereka itu mereka lakukan, dan itu sudah ditelitikan oleh Iwanasari, Dr. Iwanasari dari Unimed, ya. Sudah dilakukan begitu. Jadi mereka inilah yang melakukan membuat kita menjadi Batak. Kemudian setelah perang yang kedua kali tahun 1883 ya, 1878 pertama sudah ada perang Toba, kemudian perang Toba yang kedua tahun 1883 Belanda mulai menaruh konsep baru bahwa kita dibakukan jadi Batak ini. Jadi konsepnya kira-kira begini, bahwa di Sumatera Utara itu kan
orang pesisir timur itu disebut, biasanya disebut Melayu. Mereka Muslim. Jadi orang-orang Muslim yang di apa itu udah disebut, dikenal dengan Melayu. Orang-orang Melayu ini selalu menyebutkan orang pedalaman ini itu orang yang dianggap sebagai orang yang liar, tidak berbudaya, tidak beragama, kafir, kira-kira begitu ya. Itu adalah orang itu Batak, mereka sebut seperti itu. Jadi konotasinya kurang negatif. Tapi kemudian itu dipakai untuk oleh Belanda, dan itu dibakukan. Tapi dengan memberikan isi tertentu. Kalau Melayu itu Muslim, maka mereka menetapkan Batak itu Kristen. Walaupun kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Coba kan kalau kita datang ke Pulau Jawa ini kan, di Pulau Jawa orang menganggapnya Batak itu Kristen. Padahal tidak, gitu kan. Nah, itu sengaja ditanamkan sedemikian rupa bahwa image bahwa Batak itu adalah Kristen, kira-kira begitu. Nah, jadi dijadikanlah ini menjadi Batak semuanya, bukan hanya Toba. Jadi dibikinlah jadi sub etnik. Jadi etnik Batak yang lebih besar itu ya. Jadi bikinlah sub etnik Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Masih begitu konsepnya. Kemudian setelah itu mulai dikonstruksi namanya, di dalam surat-surat, di dalam cerita, di dalam peta-peta mereka, itu bikinlah Batak gitu kan. Begitu caranya. Kemudian Belanda ingin menjadikan ini sebagai satu suku bangsa yang Kristen dengan image Kristen, gitu kan? Menjadi satu nih. Kemudian dijadikanlah ini menjadi Batak Toba kita, Batak Papak, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Oke. Jadi itu asal usul dengan kata Batak. Jadilah kita jadi Batak, dan kemudian hari itu dikonstruksi oleh para antropolog Belanda zaman dulu, dibikinlah kita menjadi Batak. Dan kemudian Profesor Payung Bangun membuat tulisan dan dimasukkanlah itu di dalam buku daripada Kuncaraningrat bahwa kita Batak Toba, Batak Karo, Batak Papak itu usul etniknya begitu. Sehingga menjadi resmilah itu di dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa kita itu Batak. Gitu. Itu di dalam sehingga kita tahunya begitu, orang ke luar negeri pun tahunya kita jadi Batak. Tadi kan biar cerita panjang lebar tentang gimana kita aslinya orang Toba gitu kan. Terus ya kenapa lah sampai sekarang kok jadinya malah Batak. Tapi kan aku pernah dengar gitu Pak, legenda ada sebutan namanya si Raja Batak itu kan. Nah, bahkan sampai apa itu yang Tarombo yang silsilah itu sampai panjang segala macam. Bilang Raja Batak Cianjur mula-mula dan bikin Tarombo. Itu maksudnya kok bisa sampai kayak gitu, bisa ada. Terus itu gimana Pak? Jadi begini, tadi kan sudah Bapak ceritakan, ya. Ini Bapak nggak bohong-bohongan, masa sama anak dibohong-bohongin, anak kan begitu, ya kan? Jadi Bapak selidiki semuanya, bahwa sebelumnya kata Batak aja pun belum ada. Apalagi namanya si Raja Batak. Ya kan? Tadi sudah kelihatan kerjanya Belanda. Dia ingin mengkonstruksi ini sebagai Batak, semuanya non Melayu ini. Jadi mungkin di zaman dulu ada semacam cerita atau mitologi lah di sana, di daerah Samosir sana, nenek moyang kita dulu kampungnya di situ, di Cianjur mula-mula itu, gitu kan. Dan cerita ini dijadikan menjadi sebuah cerita yang dibakukan lah ini dengan konsep mereka kan gitu ya. Samalah dulu kayak Tapanuli itu ada hanya sebuah teluknya itu di Sibolga. Tapi kemudian jadi ada Kabupaten Tapanuli,
utara, kapal utara, dari dibikin luas menggunakan itu. Jadi ini pun juga bisa seperti itu gitu. Nah, kan di situ kan dikatakan bahwa ada si Raja Batak itu dan nenek moyang kita, dibikin data rombongnya kan begitu kan. Pertama, mari dulu kita berpikir rasional dan berpikir sehat. Mungkinkah seorang manusia bersama istrinya ya sepasang datang ke satu tempat dari tempat yang jauh sana? Ya. Dari hasil penggalian penelitian arkeologi yang dilakukan di Samosir seluruhnya, itu bahwa yang tinggal di sana itulah budaya Dongson. Berarti budaya Dongson tadi dari Tonkin kan gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan lagi bahwa itu kan OP201 tadi, ya kan gitu. Hanya itu yang dari situ memang. Pertanyaan kita, mungkinkah satu orang atau hanya suami istri membawa sebuah kebudayaan, mengusung sebuah kebudayaan? Coba, ya kan? Coba lihat. Mereka bikin rumah yang besar. Bagaimana suami istri bikin rumah yang besar begitu? Itu kan punya teknologi, punya ilmu sendiri membangun rumah, dan kemudian membuat semua jaringan-jaringannya itu, membuat ukiran-ukirannya itu kan, yang gorga-gorga itu. Itu kan punya seni sendiri, ya kan? Hanya seorang yang ahli yang bisa melakukan itu. Kemudian ulos itu kan motif itu dari Dongson gitu. Bagaimana seorang ahli merangkap ahli, dia ahli bikin bangun rumah, merangkap bikin ahli bangun tenun, kan gitu kan dua. Kemudian bukan hanya itu kan, di sana kan banyak patahan-patahan batu, berbagai patahan-patahan batu di pulau di pulau Samosir dan juga di sekitar-sekitarnya itu. Patahan-patahan batu itu kan tentu kan seorang ahli pahat yang membuat. Ya kan, nggak semua orang bisa ahli sampai bapak sampai nggak bisa mahat, itu kan. Itu 3 ahli kan. Kemudian membuat peralatan-peralatan rumah tangga kan, tuh. Kemudian membuat peralatan dari perunggu. Kan kalau kebudayaan Dongson itu kebudayaan perunggu, dia mereka sudah menggunakan perunggu. Tapi kalau kebudayaan Hwabin tadi masih itu zaman batu akhir kan. Ini perunggu. Bagaimana mereka mencari perunggu dan kemudian menuangnya, membakarnya, kan itu sebuah keahlian kan. Keahlian membuat bangun rumah, keahlian membuat pakaian, keahlian beternak dan bertani kan. Karena orang dari Dongson itu mereka pintar bertani sawah. Itu kan keahlian. Nggak bisa hanya langsung begitu. Kemudian yang membuat peralatan-peralatan rumah tangga itu kan. Jadi apakah mungkin satu orang bisa melakukan semua pekerjaan itu, membawanya? Itu kan mengusung sebuah kebudayaan. Nggak mungkin kan? Nah, itu dulu secara pikiran sehat dan dulu kita kan. Oke. Oh mungkin saja, entah gimana lah. Itu manusia super ultra super gitu kan. Nah, tapi DNA Toba tidak menyatakan demikian. DNA Toba itu menunjukkan 6 marka. Berarti ada 6 rombongan. Jadi cerita sebagai nenek moyang tunggal yang bernama si Raja Batak itu hanya tidak benar, tidak pernah ada si Raja Batak secara fisik, tidak. Itu hanya dikonstruksi oleh pihak Belanda. Ya kan? Kemudian Belanda memerintahkan W.M. Galung, itu asisten Demang di sana di Pangururan. Jadi ini kan pegawai Belanda. Ya. Jadi datanglah W.M. Galung bekerja. Tapi itu pun tidak ketemu sebenarnya. Hanya karena sudah berlarut 13 tahun lebih itu dikerjakan, akhirnya datanglah Ives, itu residen di sana dulu, Residen Tapanuli, diperintahkanlah dia menerbitkan buku ini, cetakkan aja lah begitu. Jadilah buku itu diterbitkan pada tahun 1926. Di dalam buku itu bahwa si Raja Batak, keturunannya orang Batak,
marga ini, marga itu, ini segala macam kan. Nah, Bapak catat satu persatu. Akhirnya kan gini, di dalam konsep itu, dan ini diadopsi oleh banyak buku-buku, ya, bahwa si Raja Batak itu kemudian punya keturunan, itu Toba, kan gitu Batak. Toba lah ini kan, marga ini, marga itu. Kemudian keturunan Toba ini bermigrasi ke tanah Papak, menjadi lain di Batak Papak katanya kan gitu kan. Kemudian Batak Toba ini tadi itu juga dari Toba bermigrasi ke tanah Karo, ada bermigrasi ke tanah Simalungun, ada bermigrasi ke tanah Mandailing. Jadilah ini Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo. Jadi kira-kira dari Cianjur muda-muda semua datangnya ini, ya kan, keturunan Toba, ya kan gitu. Jadi dibuatlah marga-marganya gitu kan. Coba dulu bayangkan, ternyata hasil tes DNA-nya orang Karo berbeda, ya kan? Hasil tes DNA orang Karo itu 4 marka, itu CRP RP4E, OM95, OM119, RM137. RM137 ini dari India, CRPSE ini C, berarti sangat tua. Kan kita aja tadi K ya, KM ini C, jadi lebih awal, ya kan? Jadi ini dari Asia datangnya. Kemudian OM95 juga kita juga ada, ya kan? OM119 mereka lebih banyak. OM119 ini ada 35% mungkin. Ini dari dekat Tonkin juga, dekat dari Yunan ya, di sekitar situ. Dan mereka ini berbahasa Austronesia. Jadi kalau yang dari Yunan ini, yang dari dekat-dekat Yunan ini, dekat Tonkin ini, OP201 dan OM119 ini, mereka ini kan dari Asia Daratan ya. Ini bahasa mereka ini sebenarnya lebih condong kepada Proto-Austronesia, yang justru bahasa Austronesia yang dari Taiwan tadi, OM1110 dan OP203 ini bahasanya Taiwan, ya kan? Dan ini orang nenek moyang orang Nies itu. Jadi bahasa mereka kan berbeda. Nah, kita lebih condong Proto-Austronesia. Jadi bahasa Austronesia tua gitu ya. Nah, gitu, itu bahasa kita. Jadi ini dari Asia Daratan tadi, dekat Tonkin tadi gitu. Beda. Jadi kalau dikatakan bahwa orang Karo keturunan dari Toba, nggak mungkin, DNA-nya beda. Sekarang lah pokoknya DNA bapak kan dengan bapak kan, kamu itu kan anak bapak, DNA-mu kan pasti sama dengan DNA bapak, ya kan, karena keturunan kan gitu kan. Nah, sama, bahkan mungkin dengan DNA opung juga begitu kan. Ini beda gitu kan, C, malah C lagi gitu kan. lebih dari awal gitu kan, dari itu marka yang lebih tua kan gitu kan. Coba lah, jadi nggak mungkin. Jadi Karo itu bukan keturunan dari Toba, bukan. Jadi itu bapak tegas-tegas gitu ya. Nah, demikian juga dengan Papak. Papak sudah punya marga-marga dan mereka punya tanah ulayah, ya, gitu. Jadi mereka, jadi intinya bahwa itu adalah konstruksi Belanda untuk menjadikan secara politis bahwa itu menjadikan satu suku bangsa Batak yang image-nya Kristen, sehingga pada suatu saat tertentu bila mana perdudukan ini bisa dibenturkan supaya mereka tidak menjadi penjajah kan gitu ya, penjajah itu kira-kira gitu. Jadi si Raja Batak, dan ini yang disebut dengan bangsa Batak kan, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Batak Papak, Batak Simalungun, ini yang disebut dengan bangsa Batak. Jadi istilah Batak dan tanah Batak itu dari misionaris. Si Raja Batak, bangsa Batak, Tarombo bangsa Batak itu dari Belanda. Itu yang dikonstruksi oleh Belanda. Berarti kan tadi kan semua sampai tadi dari muncullah sebutan Batak itu atau segala macam si Raja Batak itu kan semua berarti ya taktik apa ya? Taktiknya Belanda lah gitu kan, aturannya Belanda. Dan kerajaannya Belanda lah. Kerajaannya Belanda. Terus ya sama yang tahu kan Batak itu ada
Toba tadi lah ya, Pakpak, terus Karo, terus Malungun juga ada, terus Mandailing, terus bahkan tadi juga Bapak ada Nias juga. Nah itu sebenarnya gimana mereka itu? Apa ada hubungannya kah? Oh, oke. Jadi sebelum buku Buaya Mustagalung itu ditulis tahun 1926 gitu ya. Di awal abad ke-20 itu orang Belanda menggerakkan orang Toba pindah ke tanah Pakpak, bahkan sampai ke Aceh. Itu di Kota Canik. Kemudian sebagian ada yang pindah gerakan ke tanah Simalungun. Ini kalau sebagai desain ini Belanda ingin menjadikan ini menjadi sebuah suku bernama Batak, tetapi dengan proses di dalam adalah Tobanisasi. Kayak tanah Papak. Papak itu jelas kok punya tanah ulayat yang dipegang oleh marga-marga tertentu, yaitu marga-marga Papak, itu marga Toba. Kalaupun ada Toba di situ, itu marga, pokoknya marga Sagala ya, atau yang lain, mereka tidak pemegang hak ulayat. Jadi mereka jelas sebagai pendatang di situ gitu, posisinya gitu. Jadi pemegang hak ulayat adalah marga-marga Papak yang asli itu. Jadi itu membuktikan, dan sekarang itu dipegang oleh lembaga adat Sulang Silima, begitu. Kalau kita melihat kayak Papak, saya ambil contoh dengan marga-marga Cike-Cike itu ada 7 marga ya. Dari Cike-Cike itu marga Ujung, marga Capah, marga Kuriri, dan lain-lain lah ya. Itu mereka menurut ceritanya itu dari Cike-Cike di dekat Tepole, dekat Sikalang sana, kalau mau ke jalan mau ke Tele gitu ya. Ibunda mereka yang pertama itu adalah Beru Saraan sama Beru Padang. Dan si Cike-Cike ini sudah 36 generasi. 36 generasi kan. Jadi mertuanya itu Padang dan marga Saraan itu tentu lebih lagi, lebih tua lagi kan gitu kan. Sedangkan marga Toba bapak aja pun masih 14, 2 kali setengahnya. Ya kan gitu. Taruh 20 generasi kan, paling banter 25. Iya kan? Di sana sudah lebih tua marganya. Tapi saya bukan mau katakan bahwa orang Papak lebih tua dari Toba, bukan itu. Tapi maksudnya marga-marganya lebih tua, marga Papak dari Toba. Karena pada dasarnya kita kan satu rumpun ya, rumpun Austronesia, tapi percampurannya kan berbeda-beda gitu. Jadi intinya bahwa Toba, Papak, Karo, Simalungun, Mandailing, dan Nias ini terbentuk masing-masing sendiri-sendiri gitu loh ya. Karena bahasanya berbeda ya kan. Coba kalau ada orang dari Kampung Opung sana kan, yang belum pernah keluar kota, tiba-tiba diangkat naik helikopter, dibawa ke Salak sana di Papua Barat, nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti. Orang Papaknya nggak ngerti dia ngomong apa, dia pun nggak ngerti omongan orang Papak di sana gitu loh. Artinya bahwa persamaannya sangat sedikit bahasanya gitu loh. Tidak saling mengerti. Berarti tidak memang bukan dari satu rumpun yang terlalu dekat. Memang satu rumpun dulu sebagai bahasa Indonesia kan dulu. Tapi itu pun karena sudah percampurannya pun berbeda kan. Ya. Jadi Papak adalah Papak, berbeda. Dan Toba adalah Toba, beda. Beda-beda masing-masing. Kita tidak tahu, mungkin dalam beberapa waktu lagi, nggak terlalu lama, bahwa mereka akan dites DNA sama lembaga Eijkman gitu ya, Papak, Simalungun, Mandailing. Cuman ini yang belum di tes DNA. Kalau Melayu, Karo, Toba sama Nias sudah di tes DNA. Jadi sudah jelas mereka gitu. Nah, kemudian
soal Karo tadi. Karo ada C, bahkan secara garis besar tidak sama kita dengan mereka kan gitu, DNA kita, markanya kan. Jadi bagaimana kok dibilang keturunan marga-marga Toba itu dari Cianjur Muda-Muda? Kalau Cianjur Muda-Muda pasti tidak sama dengan DNA kita kan. Pokoknya Mbak Anma, kamu kan anak bapak. DNA-mu dengan DNA aku sama, pastikan sama gitu. Karena diturunkan kan gitu. Ini nggak sama kok dibilang keturunannya. Malah itu ada C. C itu lebih tua lagi kan gitu. Jadi nggak mungkin. Sama dari segi bahasa pun tidak sama gitu. Kalaupun ada persamaan-persamaan segi dari segi budaya, itu wajar karena berdekatan sehingga ada interaksi kan begitu. Wajar-wajar saja itu, tapi tidak menjadikan bahwa itu berasal dari Cianjur Muda-Muda seperti yang ditulis si W.M. Tegalung. Nah, kemudian mereka ini disuruh pindah kan dulu, orang tua suku sana. Itu proses tobanisasi lah itu sebenarnya kan. Di Simalungun juga seperti itu. Tapi Simalungun lagi mereka sudah punya sejarah tersendiri yang lebih mapan gitu loh. Karena sudah punya kerajaan. Dari hasil penelitian yang sudah ada, surat yang pernah ada dari dinasti dari Cina, dan kemudian ada situs arkeologi yang sudah dihitung tahunnya itu sekitar abad ke-5. Berarti mereka sudah tua, itu kerajaan Nagor sudah aja abad ke-5 gitu ya. Artinya kalau di dalam tradisi Simalungun bahwa pendiri kerajaan Nagor itu adalah Datu Parmanik-Manik. Dan itu kemudian menjadi si Damanik, ya kan? Damanik. Jadi kalau Damanik dihitung mulai dari situ, kira-kira begitu, dari abad ke-5, gua nggak tahu lagi lebih tua lagi. Maksudnya marganya lebih tua gitu loh. Bukan Bapak mau mengatakan bahwa suku masing-masing sukunya lebih tua, tidak, bukan itu. Tapi secara etnis, secara fisik sama tuanya, tetapi marganya berbeda kan. Jadi untuk membuktikan bahwa tidak mungkin mereka keturunan daripada Toba. Datanglah kita, dibilang itu dari Maniknya itu jadi Damanik katanya. Bagaimana kok gitu loh kan? Jadi kalau dihitung dari 1500 tahun yang lalu, berarti kita nggak tahu lagi udah berapa generasi Damanik itu. Sedangkan marga Manik sendiri ya 20 generasi. Paling banter 25 kalau apa kan. Jadi itulah dulu tentang Simalungun. Mereka sudah punya kerajaan, itu kerajaan Nagor yang pertama paling tua. Kemudian sekitar abad ke-14, mereka Nagor itu menjadi dimekarkan lagi menjadi empat kerajaan. Jadi dibilang kerajaan Maropat, ya kan? Di awal abad 20 bikin tambah lagi 3 menjadi kerajaan Martutu. Ya. Jadi mereka sudah punya kerajaan. Mereka sudah punya sistem yang teratur sedemikian rupa. Kita sendiri belum punya, artinya belum punya pemerintahan yang seperti itu gitu. Mereka sudah lebih maju, gitu kan, di dalam pemikiran peradaban gitu ya. Nah, kemudian juga Mandailing. Dulu ketika Belanda mau menetapkan mereka jadi Belanda, Batak, mereka sudah gugat di pengadilan. Jadi Mandailing sudah menggugat bahwa kami bukan Batak. Dan ternyata putusan pengadilan bahwa mereka bukan Batak, terpisah dari Batak. Nah, itu putusan pengadilan. Jadi kalau kita bilang bahwa mereka Batak itu kita berarti tidak patuh sama putusan pengadilan juga. Nah, kan gitu. Kemudian di Mandailing itu banyak situs-situs kuil, candi-candi, dan kemudian itu berasal ke candi-candi situ banyak berasal ke 9 candi-candi Hindu. Di kita nggak ada candi. Coba lalu di kita nggak ada candi itu. Bahkan di situ ada ditemukan tulisan bertulisan Arab itu dari kayaknya abad ke-8 tua. Kemudian ada lagi ditemukan di situ bangku dari batu itu dari zaman prasejarah. Kan gitu. Jadi ini membuktikan lebih tua lagi gitu. Kan? Jadi kalau kita mau mengatakan ya, itu dari segi fisik gitu ya, kita sudah bisa terlihat bahwa di sana sudah punya candi dia ber-9 ya, berarti kita punya peradaban yang cukup maju nah, kemudian
datanglah Belanda. Bagaimana mengaitkan ini tetap dengan Toba kan gitu kan? Dibikinlah Tapanuli, Presiden Tapanuli. Nah, sebenarnya Tapanuli itu hanya di Teluk Sibolga itu sedikit ada di Tapanuli. Dibikin itu jadi Tapanuli. Jadilah ini jadi Tapanuli. Nah itulah caranya Belanda kan supaya menjadi Tapanuli itu. Kemudian hari setelah Indonesia merdeka dibikin Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara kan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi Tapanuli itu pun itu dimunculkan istilah Tapanuli setelah gagal membuat Batak, mereka membatakkan mereka. Gitu. Hal dengan Nias. Wah, Nias bahasanya pun satu pun nggak nyambung gitu kan. Kok bilang keturunan kan gitu kan. Raja Syasi. DNA mereka sudah dilakukan penelitian arkeologi lengkap full bertahun-tahun kan. Baru tes DNA mereka pun. DNA mereka dua macam. OM 1110 dan OP203, cuma itu aja. Jadi tidak sama dengan DNA Toba. Jadi mereka bukan keturunan Toba, yakin dan yakinnya. Ya, nenek moyang mereka dari itu kan OM 110 dan OP203 itu kan dari Taiwan ya. Jadi itu sudah final mereka, sudah definitif. Jadi kalau kita masih mengatakan seperti itu ya kita sedang berhenti. Oleh karena itu adalah tugas generasi sekarang, generasi muda, untuk menulis sejarah kita yang ulang. Sejarah kita harus ditulis ulang. Karena sejarah kita banyak dirusak oleh Belanda, dikonstruksi oleh Belanda sedemikian rupa sehingga kita menjadi, ya sejarah kita itu menjadi begitu, rusak seperti itu. Jadi kita harus luruskan lagi, harus buat lagi yang ditulis ulang lah untuk mengungkap sejarah kita masing-masing. Saya tetap setuju bahwa kita Toba cara Bapak, cara Karo, Bapak tidak suka dengan istilah Batak. Jadi Bapak lebih bangga kita orang Toba. Makanya sampai sekarang Bapak tidak pernah mau katakan Batak, itu Toba. Di dalam pertemuan berapa macam itu Toba. Dan intinya Bapak bangga jadi orang Toba. Dan juga sejarah kita harus ditulis ulang. Itu pesan atau itu yang Bapak sampaikan sekarang. Berarti ya ininya ya tadi lah, berarti harus kita riset lagi gitu ya, riset lagi dari nol lagi sampai lagi terus ya mulainya dengan menyatakan diri sebagai orang Toba lah ya, jangan ya pakai lagi seperti itu.